Sama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian. Saat ini kita belajar bagaimana kita bisa mengembangkan sesama kita dan peran kita sebagai navigator, yaitu navigator yang merencanakan arah. Navigator yang merencanakan arah. Dengan mempertimbangkan kecintaan, potensi dan visi sesama kita lebih mampu melihat arah yang sesungguhnya yang ingin orang lain atau yang ingin kita mentoring tertuju. Karena kita bisa melihat lebih tajam dan lebih mendalam. Seringkali mereka mengucapkan tujuan mereka adalah kebahagiaan dan kesuksesan. Namun, jika mereka menetapkan hal yang sedangkal itu sebagai tujuan, pasti mereka kecewa. Karena ditekankan oleh John Condry, kebahagiaan, kekayaan, dan kesuksesan adalah efek samping dari penetapan tujuan. Jangan jadikan mereka itu tujuan. Saya ulangi, kebahagiaan, kekayaan dan kesuksesan adalah efek samping dari penetapan tujuan. Jangan jadikan ketiga hal itu menjadi tujuan. Sebagai atau setelah kita, sang navigator membantu sesama kita menetapkan visi hidup, bantulah mereka cara mewujudkannya. Itu berarti merencanakan arah dan menetapkan tujuan. J. Mayer mengatakan, sebatang pensil murahan itu dan sebuah impian bisa membawa kita ke mana saja. Tentu saja, ia memahami pentingnya merencanakan dan menuliskan tujuan. Meski itu tidak berarti bahwa dengan merencanakan tujuan kehidupan menjadi mudah dan tidak menemui kesulitan. Namun, cara praktis terbaik adalah mengukir tujuan kita di atas beton dan menuliskan rencana kita di atas pasir. Cara praktis yang terbaik adalah mengukir tujuan kita di atas beton dan menulis rencana kita di atas pasir. Nah, untuk membantu mengarahkan atau merencanakan tujuan, kita harus memperhatikan 4 faktor penting. 4 faktor penting. Atau 3 faktor penting. Yaitu kemana mereka harus pergi. Kita mungkin akan terkagum melihat seberapa jauh mereka pergi demi memenuhi tujuan mereka. Seperti yang ditulis E.W. Howe dalam Success is Easier Than Failure. Beberapa orang menyalahkan badai imajiner pegunungan Alpen sebagai sepanjang hidup mereka dan mati di bukit yang terletak di kaki gunung, mengutuki kesulitan yang tidak nyata. Orang yang belum mengalami kesuksesan seringkali tidak tahu apa yang diperlukan untuk pergi dari tempat mereka berpijak sekarang ke tempat yang ingin mereka tuju. Lalu, apa yang perlu mereka ketahui? Yang perlu mereka ketahui adalah agar mereka tidak mengalami kesalahpahaman atau minimnya pengetahuan yang menghalangi mereka. Seorang navigator yang baik pasti mengenali kelemahan orang lain yang tidak bisa dilihatnya sendiri. Lalu dengan lembut menjelaskan dan membantu orang itu mengatasinya. Lalu yang ketiga, bagaimana mereka harus bertumbuh.
ketika kita mengarahkan orang lain, ingatlah bahwa mereka tidak bisa menuntaskan seluruh perjalanan dalam sehari. Mereka perlu bertumbuh untuk memenuhi tujuan itu dan menjalaninya langkah demi langkah. Jadi, ketika kita bekerja sama dengan sesama kita, bantulah mereka menemukan bukan hanya tujuan jangka panjang, melainkan juga langkah-langkah yang lebih kecil untuk meraihnya. Bantulah mereka menetapkan yang dapat diraih dan juga membangun rasa percaya diri. Maka mereka akan membuat kemajuan. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.